dari Raja Minyak jadi buronan internasional. Nama Riza Khalid, pengusaha minyak yang dulu dikenal dekat dengan elit politik, kini berubah jadi simbol korupsi raksasa. Kasusnya bikin geger. Negara ditaksir rugi 285 triliun. Lebih parahnya, Riza kabur ke luar negeri, sementara rakyat menunggu. Apakah hukum akan benar-benar berani menyentuh orang sekuat ini? Awal kasus ini terbongkar dari audit tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, Subholding, dan KKKS. Selama bertahun-tahun diduga ada manipulasi harga dan distribusi minyak yang membuat negara kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka korupsi. Tak berhenti di sana, penyidik juga menemukan indikasi pencucian uang, aliran dana mencurigakan, pembelian aset mewah, sampai investasi atas nama perusahaan cangkang. Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kesembilan, tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Tapi ketika kasus makin panas, Riza Khalid sudah lebih dulu kabur. Catatan imigrasi, dia meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 menuju Malaysia dan tak pernah kembali. 10 Juli 2025, Riza resmi ditetapkan sebagai DPO alias buronan. Kejaksaan bergerak. Rumah super mewah 6.500 meter persegi di Bogor disita. Mobil-mobil sport, tanah, dan aset lainnya juga diamankan untuk menutup kerugian negara. Interpol bahkan sudah mengeluarkan red notice untuk memburunya di luar negeri. Pertanyaannya, benarkah ia dilindungi? Rumor yang beredar makin panas. Riza disebut-sebut menikahi seorang anggota kerajaan Malaysia. Spekulasi ini memunculkan dugaan bahwa ia bisa berlindung di balik status keluarga bangsawan. Tapi Kejagung menegaskan, informasi itu sedang ditelusuri serius. Sementara Malaysia menyatakan mereka tidak akan memberi perlindungan hukum untuk Riza Khalid. Artinya, jika benar ia bersembunyi di Malaysia, tidak ada alasan hukum untuk menghalangi ekstradisinya. Tapi, benarkah secepat itu? Riza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Soal beliau itu adalah soal undang-undang. Jadi Wisma Putra bertegas, kita akan ikut apa juga keputusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri, Kerajaan Pusat, supaya kita sentiasa mementingkan proses undang-undang itu berjalan kepada sesiapa sahaja pun. Dan tidak ada perlindungan kita berikan. Publik Indonesia jelas marah. Di saat rakyat susah, ada orang yang diduga mengemplang 285 triliun angka, yang bahkan sulit dibayangkan. Kejaksaan memastikan akan terus mengejar, bahkan melibatkan perwakilan jaksa di Singapura, koordinasi dengan Malaysia hingga jalur Interpol. Tapi publik skeptis, ini bukan kasus pertama pengusaha besar lolos jeratan hukum. Apalagi Riza dikenal punya jaringan kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Kasus Riza Khalid bukan sekadar soal satu orang. Ini cermin betapa rapuhnya pengelolaan sumber daya energi kita. Ketika uang sebesar 285 triliun bisa raib, siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Rakyat kecil. Kini, semua mata menunggu apakah penegakan hukum berani menuntaskan kasus ini. Atau lagi-lagi, kita hanya melihat drama buron yang tak pernah tersentuh. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa benar-benar adil ketika berhadapan dengan orang sekuat Riza Khalid? Tulis pendapat lu di komentar, klik subscribe, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus suarakan kebenaran.